Halo semuanya, selamat datang di channel Neuronomus. Pada video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang cara meretas alam bawah sadar untuk meningkatkan produktivitas. Jadi pastikan kalian menonton video ini sampai habis ya, karena ada banyak tips yang bisa langsung kalian praktikan. Mari kita mulai. Selamat datang di channel Neuronomus. Pada video kali ini, kita akan membahas secara mendalam tentang cara meretas alam bawah sadar agar kamu bisa menjadi lebih produktif dalam kehidupan sehari-hari. Topik ini sangat penting karena faktanya, sekitar 90% dari apa yang kita lakukan setiap hari berasal dari program bawah sadar yang sudah tertanam sejak kecil. Mulai dari cara kita merespons stres, kebiasaan makan, pola tidur, hingga cara kita bekerja dan berinteraksi dengan orang lain. Namun kabar baiknya adalah alam bawah sadar tidak bersifat tetap. Melalui fenomena yang disebut neuroplastisitas, otak manusia terus berubah dan membentuk koneksi baru sepanjang hidup. Ini berarti kamu benar-benar bisa memprogram ulang dirimu sendiri. Mari kita mulai dengan memahami terlebih dahulu apa itu alam bawah sadar dan bagaimana ia bekerja. Alam bawah sadar adalah bagian dari pikiran yang berada di luar kesadaran kita secara langsung. Ia menyimpan semua pengalaman, ingatan, emosi, dan kepercayaan yang pernah kita alami sejak masa kecil. Berbeda dengan pikiran sadar yang bekerja dengan logika dan kata-kata, alam bawah sadar berkomunikasi melalui gambar, sensasi, dan emosi. Inilah mengapa ketika kamu mencoba mengubah kebiasaan buruk dengan sekadar berpikir positif, biasanya tidak berhasil. Kamu perlu berbicara bahasa yang dipahami alam bawah sadar. Teknik pertama yang sangat powerful adalah visualisasi terperinci. Ini bukan sekadar membayangkan hasil akhir, tetapi juga merasakan proses untuk mencapainya dengan semua indera yang kamu miliki. Bayangkan kamu besok bangun pagi dengan penuh energi. Rasakan matahari pagi yang masuk lewat jendela, rasakan udara segar yang kamu hirup, rasakan tubuhmu yang terasa ringan dan siap menghadapi hari. Lihat meja kerjamu yang teratur dengan daftar tugas yang jelas. Rasakan kepuasan yang muncul setiap kali kamu menyelesaikan satu tugas. Dengan berlatih visualisasi ini setiap hari, kamu membangun neural pathways baru di otak. Pathways ini pada awalnya lemah, tetapi semakin sering kamu mengulang, semakin kuat koneksi itu menjadi. Teknik kedua adalah affirmations yang terprogram dengan benar. Afirmasi yang efektif bukan sekadar mengulang kalimat positif tanpa emosi. Afirmasi yang powerful harus melibatkan perasaan dan keyakinan yang mendalam. Ucapkan dengan penuh semangat, rasakan kebenarannya. Misalnya, aku adalah orang yang produktif dan kreatif. Aku menikmati proses menyelesaikan tugas-tugasku dengan efisien. Setiap hari aku menjadi semakin terorganisir dan fokus. Ketika kamu mengucapkan affirmations ini dengan emosi, alam bawah sadar mulai menerima ini sebagai kebenaran baru. Ia akan mulai mencari bukti-bukti yang mendukung affirmations tersebut dan menyusun ulang pola pikirmu. Teknik ketiga adalah memanfaatkan golden hours otak, yaitu saat-saat di mana otak berada dalam kondisi theta state dan sangat terbuka terhadap sugesti baru. Kondisi ini terjadi saat kamu baru bangun tidur di pagi hari, sekitar 15-20 menit sebelum benar-benar bangkit dari tempat tidur. Di saat-saat ini, pikiran kritis kita masih rileks dan alam bawah sadar sangat reseptif terhadap input baru. Inilah waktu terbaik untuk melakukan affirmations dan visualisasi. Begitu juga di malam hari, sekitar 15 menit sebelum tidur, otak mulai masuk ke kondisi relaksasi dan lebih terbuka terhadap sugesti. Gunakan momen-momen ini setiap hari secara konsisten. Teknik keempat adalah melakukan inner work untuk mengidentifikasi dan mengganti belief yang sudah outdated. Banyak dari kita yang membawa belief negatif tentang diri sendiri yang tertanam sejak kecil. Misalnya, jika saat kecil kita sering mendengar bahwa kita tidak cukup baik, otak memprogram ini sebagai fakta. Dan ironisnya, belief ini akan menarik kita menjauh dari peluang dan membuat kita secara tidak sadar merusak diri sendiri. Untuk mengubah ini, mulailah dengan membuat daftar belief-belief yang kamu miliki tentang dirimu sendiri, khususnya tentang produktivitas dan kemampuanmu.
Tanyakan pada diri sendiri, apakah belief ini masih relevan? Apakah ini memang kebenaran atau hanya suara lama dari masa kecil? Setelah teridentifikasi, gantilah dengan belief baru yang lebih empowering. Ulangi proses ini setiap hari di saat theta state sampai belief baru tersebut terasa natural. Teknik kelima adalah mengelola self-talk atau pembicaraan internal. Penelitian menunjukkan bahwa manusia memiliki sekitar 60,000 hingga 70,000 thoughts per hari, dan 80% dari pikiran tersebut adalah negatif atau berulang. Jika dirimu pembicaraan internalmu dipenuhi dengan kritik dan keraguan, alam bawah sadar akan memperkuat pola ini. Ia bekerja berdasarkan apa yang kamu katakan pada dirimu sendiri, bukan berdasarkan apa yang kamu maksud. Mulailah untuk observasi dan menangkap momen ketika kamu berbicara negatif pada dirimu sendiri. Apakah kamu bilang aku tidak bisa, aku tidak mampu, atau ini terlalu sulit? Begitu kamu menyadari momen-momen ini, challenge pikiran tersebut dengan bukti-bukti yang berlawanan. Apakah benar kamu tidak mampu? Atau apakah ini hanya automatic thought yang sudah terprogram sejak lama? Dengan konsisten berlatih, kamu secara bertahap membangun pola pikir baru yang lebih positif dan mendukung produktivitas. Teknik 6 adalah gratitude practice sebelum tidur. Ini bukan sekadar mengucapkan terima kasih, tetapi secara aktif melatih otak untuk memindai dan menghargai hal-hal positif dalam hidupmu. Caranya sederhana, setiap malam sebelum tidur, tulis 3-5 hal yang kamu syukuri hari itu. Bisa jadi sesederhana nikmat makan siang yang enak, atau teman yang membantumu menyelesaikan tugas. Dengan rajin berlatih, otak secara bertahap mengalihkan default mode network-nya dari mode die dan menjadi mode appreciation dan contentment. Teknik ketujuh adalah implementation intentions atau niat implementasi. Ini adalah teknik yang terbukti secara ilmiah meningkatkan kemungkinan kamu mengikuti melalui rencana yang kamu buat. Daripada hanya mengatakan aku akan berolahraga besok, gunakan formula S5K. Jika besok pagi aku bangun jam 5:30, maka aku akan langsung olahraga selama 30 minutes sebelum mandi. Dengan menambahkan kondisi spesifik dan waktu yang jelas, kamu memberikan trigger yang lebih kuat kepada alam bawah sadar untuk mengikuti rencana. Teknik ke-8 adalah self-compassion atau kasih sayang pada diri sendiri. Banyak dari kita yang sangat keras pada diri sendiri ketika gagal atau membuat kesalahan. Namun penelitian menunjukkan bahwa self-criticism justru menurunkan motivasi dan membuat kita lebih mungkin mengulangi kesalahan yang sama. Di sisi lain, self-compassion meningkatkan resilience dan kemampuan untuk bangkit kembali. Ketika kamu membuat kesalahan, coba bicara pada dirimu sendiri seperti kamu bicara pada sahabat tercinta. Akui kesalahannya, belajarlah darinya, dan mengingatkan dirimu bahwa ini adalah bagian dari proses belajar. Ingatlah bahwa tune-up alam bawah sadar adalah sebuah perjalanan, bukan destinasi. Kamu tidak akan berubah dalam satu malam, butuh waktu dan konsistensi untuk membangun neural pathways baru. Para ilmuwan menyebutkan bahwa dibutuhkan sekitar 21-66 days untuk membentuk kebiasaan baru, dengan rata-rata sekitar 66 hari. Jadi jangan berkecil hati jika dalam beberapa minggu pertama kamu belum melihat perubahan yang signifikan. Tetap konsisten dan observ perlahan-lahan bagaimana pikiran dan perilakumu mulai bergeser. Sebelum kita akhiri, mari kita rangkum 7 teknik utama yang sudah kita bahas hari ini. Nomor 1, visualisasi terperinci dengan melibatkan semua indera. Nomor 2, affirmations yang terprogram dengan emosi dan keyakinan. Nomor 3, memanfaatkan theta state di pagi dan malam hari. Nomor 4, inner work untuk mengidentifikasi dan mengganti belief yang outdated. Nomor 5, mengelola self-talk menjadi lebih positif. Nomor 6, gratitude practice sebelum tidur. Dan nomor 7, self-compassion saat menghadapi kegagalan. Dengan menguasai ketujuh teknik ini dan mengaplikasikannya secara konsisten, kamu akan mulai merasakan perubahan besar dalam pola pikir dan tingkat produktivitasmu. Jadi mulai tonight, luangkan 10 menit sebelum tidur untuk visualisasi dan affirmations.
Bayangkan dirimu besok menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri, menyelesaikan tugas-tugas dengan mudah, dan merasa puas dengan dirimu. Lakukan ini setiap malam selama minimal 21 hari dan observ apa yang berubah. Kamu mungkin akan terkejut betapa cepatnya alam bawah sadar merespons ketika kita memberinya program baru yang konsisten. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya tentang otak, produktivitas, dan pengembangan diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Demikianlah pembahasan kita tentang cara meretas alam bawah sadar untuk meningkatkan produktivitas. Semoga tips-tips yang sudah kita bahas bisa bermanfaat dan bisa langsung kalian praktikkan. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih dan semoga hari kalian menyenangkan.